march on forward every day and not be afraid, 'cause God's with me. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 days a week I can count on God. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 days a week I can count on God. I can jump up and down and fly around. I can always count on God. My God is number one. I can jump up and down and march on the ground. I can always count on God. My God is number one. I can fly around like a superhero, but know I'm strong 'cause God loves me. I can march on forward every day and not be afraid, 'cause God's with me. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 days a week I can count on God. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 days a week I can count on God. I can jump up and down and fly around. I can always count on God. My God is number one. I can jump up and down and march on the ground. Yes, I can always count on God. My God is number one. I can count on God. My God is number one. Yes, I can count on. Adik-adik, selamat pagi. Selamat pagi. Saat ini kita akan memulai ibadah sekolah minggu. Ya adik-adik, tapi sebelum melakukan ibadah sekolah minggu, kita mau berdoa. Adik-adik semuanya, tutup matanya, lipat tangannya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur atas kasih Tuhan di hidup kami. Hari ini kami mau menyanyi bagi Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Kiranya ucapan syukur kami boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Ya adik-adik, sekarang saatnya kita memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Ayo adik-adik semuanya, yang semangat ya. Kita Iya. bangkit berdiri, kita mau Memuji Tuhan. menggerakkan badan kita mau menari bagi Tuhan. Ayo Kak. Yuk. Ayo adik-adik, semuanya bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Mari kita gerakkan tangan kita goyangkan badan kita mau menari, memuliakan nama Tuhan. Ayo Kak Gina. Ayo, yang semangat ya. Let's go.
Sekarang kita akan melanjutkan pujian kita yang kedua. Adik-adik, ingat ya bahwa Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk selalu tekun, taat orang tua, dan selalu dengar-dengaran. Ayo adik-adik, kita angkat pujian kita yang kedua. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Sekali lagi. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Lebih semangat lagi. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Adik-adik, mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kita dengarkan ini bisa kita ingat dan kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari. Namun sebelum itu, ayo adik-adik kita naikkan pujian firman jadi manusia. Firman jadi manusia yang di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, engkau
Selamat hari Minggu, senang berjumpa kembali dengan adik-adik semuanya, walaupun lewat online. Kabar kita pada hari ini semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Oke adik-adik, pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema ketekunan Daniel yang terambil dalam Daniel 6 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-28. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama berdoa. Kita berdoa, kakak akan membawa kita dalam doa. Kita berdoa, terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami bisa kembali untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Kami percaya semua karena lawatan dan kasih Tuhan. Bapa yang baik, kami akan mendengarkan firman-Mu, hadirlah dalam hati kami, biarlah kami mengerti akan firman Tuhan dan kami menjadi pelaku firman Tuhan. Berkati juga Tuhan adik-adik yang ada di rumah, biarlah kasih dan kemurahan-Mu memberkati dan menyertai tumbuh. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, pada hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam Daniel pasal ke-6 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-28. Nah, adik-adik bisa di rumah bisa membacakannya ya bersama dengan mama papa atau juga dengan abang-abang atau kakak-kakaknya. Nah, kita akan mendengarkan cerita tentang ketekunan Daniel. Nah, adik-adik cerita ini tentang Daniel di dalam gua singa. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau bertanya nih buat kita semua. Adik-adik kira-kira tahu nggak apa artinya itu ketekunan? Tahu tidak? Iya, betul sekali. Nah, adik-adik, tekunan atau tekun adalah orang yang rajin, bersungguh-sungguh, dan tuntas melakukan apapun yang sedang dikerjakannya atau tugasnya. Nah, adik-adik, pada hari ini kita akan melihat satu tokoh yang rajin di hadapan Tuhan. Nah, adik-adik, kita akan memulainya. Nah, adik-adik, raja di Babel pada waktu itu adalah seorang yang bernama Darius. Nah, pada waktu itu Darius sedang membuat satu momen atau suatu kesempatan untuk mengangkat 120 wakil raja atas kerajaannya. Dan mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Nah, adik-adik, sebagai bawahan raja, mereka juga diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari, ini adalah Raja Darius. Nah, pada waktu itu Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu yang terpilih. Maka kita dapat pahami bahwa Daniel melebihi dari pejabat-pejabat tinggi dan para wakil raja lainnya. Nah, adik-adik tahu tidak mengapa demikian? Nah, ternyata adik-adik Darius sangat suka sekali kepada Daniel. Sebab Daniel adalah orang yang sangat baik dan juga bijaksana. Nah, adik-adik, Darius memilih Daniel menjadi penguasa utama dalam kerajaannya. Nah, adik-adik, selanjutnya ini karena Daniel menjadi penguasa utama di sana, orang-orang yang lain dalam kerajaan itu menjadi iri hati. Nah, ini dia menjadi iri hati kepada Daniel. Nah, adik-adik tahu tidak? Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari-cari kesalahan Daniel dalam pemerintahannya. Namun mereka tidak berhasil karena Daniel sangat setia, jujur, serta tidak melakukan kesalahan ataupun kelalaian dalam pemerintahannya. Ataupun kesalahan Daniel tidak didapati karena Daniel dikatakan tadi orang yang jujur, orang yang setia, dan juga orang yang tidak lalai. Nah, adik-adik, lalu mereka berkata kepada satu dengan yang lain, kita hanya dapat menemukan kesalahan Daniel dalam hal yang berhubungan dengan agama. Nah, adik-adik tahu tidak
Ternyata Daniel adalah orang yang sangat tekun, orang yang sangat rajin sekali berdoa dan beribadah kepada Tuhan. Nah, kemudian setelah mereka tahu bahwa Daniel adalah orang yang sangat setia kepada Tuhan, kemudian semua orang yang benci kepada Daniel membuat kesepakatan supaya dikeluarkan suatu surat larangan agar barang siapa yang datang dalam 30 hari menyampaikan permohonan atau berdoa kepada salah satu dewa atau juga kepada manusia, kecuali kepada raja itu, kepada Raja Darius, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Nah, adik-adik, menakutkan tidak? Pasti dong Kak, menakutkan. Nah, kalau adik-adik misalnya berjumpa dengan singa atau jumpa dengan harimau, takut enggak? Takut dong Kak. Kakak aja pasti takut juga. Nah, adik-adik, mereka pergi kepada Darius dan kepada raja kesepakatan mereka itu. Mereka meminta supaya raja menandatangani surat itu, maka Raja Darius menandatangani surat perintah itu dan setelah Raja Darius menandatanganinya, surat itu hukuman itu atau kesepakatan itu tidak bisa dicabut lagi. Nah, adik-adik mendengar itu, ketika Daniel mendengar tentang kesepakatan itu, dia pun sangat sedih. Daniel mengetahui hal itu, hukuman itu, dia pulang ke rumah dan dia berdoa. Sebagaimana biasanya, dia berdoa kepada Tuhan dan memuji Allah 3 kali sehari tanpa diundur-undur, tanpa bolong-bolong, katanya di sana. Tapi dia setiap hari dengan rajin, dengan tekun datang berlutut di depan jendela kamar yang sedang terbuka. Nah, adik-adik, setiap hari katanya di sana Daniel datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan setiap hari 3 kali. Nah, Daniel sangat rajin mengerjakan itu setiap harinya. Nah, adik-adik, orang-orang itu pun ketika Daniel berdoa, mereka melihat dari jendela kamar Daniel yang sedang terbuka. Nah, adik-adik, ketika musuh-musuh Daniel melihat, seperti gambar ini, di sini Daniel sedang berdoa dan musuh-musuhnya melihat di atas. Nah, setelah musuh-musuhnya melihat Daniel sedang berdoa, mereka pergi kepada Darius dan mengadukan Daniel. Nah, mereka datang kepada Darius, Raja Babel pada waktu itu, dan mengadukan Daniel kepada Raja Darius karena dia tidak taat kepada perintah atau surat kesepakatan yang sudah dikeluarkan pada waktu itu. Mereka mengatakan kepada Raja Darius, "Bukankah Tuhan telah menandatangani surat perintah yang melarang semua orang selama 30 hari ini tidak boleh menyampaikan permohonan mereka kepada salah satu dewa atau kepada manusia kecuali kepada Tuanku?" Nah, mereka mengatakan demikian. Dan juga di situ kemarin kita kesepakati bahwa jika ada melanggar itu, mereka akan diperintahkan dilemparkan ke dalam gua singa. Nah, adik-adik, ketika Raja Darius mengetahui mengapa orang-orang ini atau orang-orang yang jahat kepada Daniel mengadakan hukum itu, sangat menyesal sekali. Seperti gambar kita dapat lihat bahwa dia sangat menyesal sekali. Sehingga ia mencari-cari akal untuk menyelamatkan Daniel. Sampai sore harinya, Raja masih berpikir-pikir sehingga ia kehabisan akal. Ternyata Darius sangat sayang sekali, sangat mengasihi Daniel. Dia sampai kehabisan akal, dia berpikir, berputar-putar bagaimana cara dia supaya dia dapat menyelamatkan Daniel, tapi tidak boleh. Dan ditambah lagi bahwa
dia tidak dapat mencabut hukuman yang sudah ditandatangani dia pada waktu itu. Sehingga dia terpaksa memerintahkan supaya Daniel dicampakkan ke dalam gua singa. Tetapi raja berkata, nih Daniel ditangkap. Nah, Daniel di sini akan dijatuhkan ke dalam gua singa. Tetapi sebelum Daniel dijatuhkan ke dalam gua singa, Raja Darius berkata kepada Daniel, dia mengatakan, semoga Allahmu yang kau layani menyelamatkan engkau. Darius berharap bahwa Allah menyelamatkan Daniel yang dia sembah, yang dia percayai selama ini. Dan adik-adik, kemudian Daniel dijatuhkan ke dalam gua singa. Dia dicampakkan ke gua singa dan mereka menutupnya dari atas. Nah, adik-adik, kemudian Raja Darius pulang ke rumah dengan sangat sedih sekali. Dengan hati yang sangat sedih dia pulang berjalan, dengan lajunya dia jalan sampai ke rumah. Nah, adik-adik, sampainya sudah malam, dia tidak mau makan, dihibur pun dia tidak bisa terhibur. Dia selalu terpikir kepada Daniel. Dia selalu memikirkan Daniel yang dibuang ke dalam gua singa. Dia khawatir kalau Daniel nanti kenapa-napa. Dan semalaman dia tidak tidur. Dikatakan dia tidak tidur, cuma memikir-mikirkan Daniel. Nah, namun adik-adik, pagi harinya setelah udah subuh, raja pergi terburu-buru. Dia berlari ke gua singa. Dia cemas akan keadaan Daniel. Nah, adik-adik, sesampainya di sana, dia menyuruh anak buahnya untuk membuka penutup lubang gua singa itu. Nah, sesampainya di sana, dia berseru dengan suara sangat cemas kepada Daniel. Dia berkata, Daniel, hamba Allah yang hidup, apakah Allahmu yang sungguh? Dia berkata kepada Daniel bahwa, Daniel, hamba Allah yang hidup, apakah Allahmu yang kau sembah dengan setia itu telah sanggup menyelamatkan kau dari singa-singa itu? Nah, yang mengejutkan adik-adik tahu tidak? Tiba-tiba Daniel menyahut raja itu dari bawah. Daniel berkata, Allah mengutus malaikatnya dan menutup mulut singa-singa itu sehingga aku tidak diganggunya. Aku tidak diapa-apain sama singa itu. Allah menyelamatkan aku sebab Allah tahu bahwa aku tidak berbuat salah terhadap Allah dan juga terhadap siapapun. Nah, adik-adik mendengar ini Daniel berseru dari bawah kepada Darius yang sedang berada di atas. Nah, adik-adik tahu tidak, mendengar itu raja sangat gembira sekali. Ia memerintahkan supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Nah, dengan demikian orang-orang yang jahat tadi, Raja Darius memerintahkan supaya orang-orang jahat itu yang mencoba menyingkirkan Daniel, supaya mereka dicampakkan ke dalam tempat di singa itu. Mereka menggantikan Daniel yang mereka jahatin. Nah, mereka menggantikan Daniel. Adik-adik tahu tidak? Belum lagi mereka sampai ke dalam dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka dan meremukkan tulang-tulang mereka. Nah, adik-adik, pada waktu itu, maka Raja Darius pun menulis dan menyampaikan kepada semua orang dalam kerajaan itu, dia mengatakan bahwa bersama dengan ini, kuperintahkan kepada semua orang harus menghormati Allah Daniel. Ia melakukan mujizat-mujizat yang besar dan telah menyelamatkan Daniel dari singa yang sangat buas itu. Singa yang sangat jahat-jahat itu. Tapi Allah menyelamatkan Daniel. Nah, adik-adik, kita telah mendengarkan bagaimana cerita Daniel tentang ketekunan Daniel kepada Tuhan. Daniel sangat tekun, Daniel sangat rajin berdoa kepada Tuhan. Walaupun pada akhirnya dia dibuang ke gua singa karena ketekunannya berdoa kepada Tuhan, dia tidak undur sama Tuhan.
karena Tuhan telah menolong dia. Dia percaya bahwa Tuhan tetap menolong, Tuhan akan selalu menyertainya. Nah, adik-adik, kita juga sangat memerlukan ketekunan yang dari Tuhan. Nah, adik-adik, Tuhan berjanji bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Dia berjanji akan memimpin kita dalam kita melakukan apapun yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Dia tidak akan meninggalkan kita, dia akan menolong kita, dan Tuhan Yesus ingin kita selalu tekun dalam melakukan tugas kita. Seperti apa sih, Kak? Nah, seperti rajin berdoa, seperti Daniel, rajin belajar mengerjakan PR, rajin sekolah minggu, rajin sekolah, rajin berbuat baik kepada orang-orang, dan juga rajin bantuin mama papa, dan banyak sekali lagi yang bisa kita lakukan. Dengan demikian, kita adalah anak-anak Tuhan yang selalu setia melakukan kehendak Tuhan. Nah, adik-adik, demikianlah cerita firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini. Semoga kita anak-anak yang tekun, yang rajin berbuat baik, yang rajin berdoa, rajin melakukan semua kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Dengan demikian dikatakan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang selalu melakukan kehendak Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Berdoa. Kita berdoa, kita tutup mata, kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami telah mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kami kembali untuk tekun, untuk rajin melakukan kehendak Tuhan, untuk rajin berbuat segala sesuatu yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Tapi kami percaya Tuhan, kami tidak bisa melakukannya jika kami hanya seorang diri. Kami yakin dan percaya Tuhan tolong, Tuhan tuntun kami, Tuhan berkati kami, Tuhan jagai kami, Tuhan pimpin kami. Karena itu adalah janji Tuhan yang akan selalu ada bersama dengan kami. Tuhan, kami juga berdoa buat adik-adik di rumah yang sedang mendengarkan firman Tuhan, yang sedang mengikuti ibadah hari ini. Biarlah Tuhan yang menolong dan selalu memberkati mereka dalam mereka melakukan tugas-tugas mereka dengan rajin. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Selamat berjumpa di kemudian hari. Dadah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Tadi, karena tadi kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan, kita juga tadi sudah selesai memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Sekarang punya kita memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan melalui orang tua yang ada di rumah ya adik-adik. Sekarang waktunya kita menutup ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa yang akan dipimpin oleh Kak Gina. Nah, mari kita berdoa ya adik-adik. Tutup matanya, lipat tangannya, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, karena kasih-Mu yang selalu menyertai kami. Sekarang ya Tuhan, kami telah selesai mendengarkan firman-Mu. Dan juga Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan. Kiranya melalui persembahan kami ini dapat menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Baiklah adik-adik, kita sudah selesai mengikuti